Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMA Sudrajat untuk tahun ini. Nah, di video ini kita akan membahas soal berhubungan dengan objek geometri dengan pengukuran. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Coba diperhatikan teman-teman. Nah, di sini soalnya perhatikan gambar, ada gambar seperti ini. Ya, jika perbandingan PQPR yang di sini ya, kemudian PQR dan PRQ berarti yang di sini. Perbandingannya adalah 4:3:5, maka berikanlah tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar ya. Oke, teman-teman, jadi kita akan cari dulu satu persatu masing-masing sudut P, Q, dan R-nya ini ya. Untuk soal ini ada beberapa sifat yang bisa digunakan ya. Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan jumlah sudut dalam segitiga, yaitu jumlah sudutnya ya. Sudut P ditambah dengan sudut Q ditambah dengan sudut R itu sama dengan 180. Ini salah satu cara yang bisa digunakan untuk menentukan sudut PQR-nya. Atau yang kedua, bisa juga kita menggunakan sifat sudut yang saling berpelurus, yaitu sudut Q di sini dengan sudut 135 derajat ini merupakan sudut yang berpelurus, jumlahnya sama juga dengan 180 derajat. Ya, oke, kita coba lihat yang diketahui di sini. Nah, ini kan diketahui perbandingan sudutnya itu 4:3:5. Bentuk ini, itu kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, 4N banding 3N banding 5N. Kenapa kita beri koefisien N seperti ini, variabel N? Itu karena ini kan merupakan perbandingan ya. Kalau perbandingan itu berarti didapatkan dari hasil perkalian ataupun hasil pembagian. Nah, N-nya ini kita tidak tahu, artinya N ini yang akan kita cari, gitu ya. Nah, sudut P4N ini merupakan PPR, berarti sudut P. Kemudian 3 ini merupakan sudut PQR, berarti sudut Q. Dan 5N ini merupakan PRQ, berarti sudut R. Nah, inilah kita masing-masing masukkan ke persamaan yang di sini. Berarti 4N ditambah dengan 3N ditambah dengan 5N sama dengan 180 derajat. Nah, ini tinggal kita selesaikan baik-baik ya secara kekeluargaan. 4 tambah 3, 7 tambah 5, 12. N sama dengan 180, berarti N-nya di sini 180 dibagi dengan 12, ini mudah-mudahan dapat 15. Oke? Nah, berarti N sama dengan 15 ini kita kembalikan ke sini. Sehingga sudut P ini 4N berarti 4 dikali 15 ya. Ini jadinya 60. Kemudian sudut Q-nya di sini 3N, berarti 3 dikali 15, ini 45 derajat ya. Kemudian sudut R ini 5N, berarti 5 dikali 15 dapatnya 75. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Sudut RPQ atau sudut P 60 derajat, ini betul ya. Kemudian PQR atau sudut Q itu sama dengan 45, ini benar. Kemudian segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki, betul atau betul? Ini salah. Kenapa? Karena sudutnya ini tidak ada yang sama di kakinya. Kalau sudut sama kaki itu kan sudut di kaki segitiganya itu sama ya. Yang di sini itu harus sama dengan yang di sini. Ini tidak ada sudut yang sama, berarti ini salah. Sudut segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi, ini salah juga. Ciri khas dari segitiga sama sisi yaitu sudut di setiap sudut PQR ini itu sama dengan 60 derajat. Harus 60 derajat kalau segitiga sama sisi. Nah, ini beda-beda, jadi salah. Sudut PRQ 75, ini betul. Jadi yang benar adalah pernyataan 1, 2, dengan 5. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Ini masih simpel. Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, untuk nomor 2 ini teman-teman, coba nanti lihat di playlist ini pernah saya bahas tuntas ya, bagaimana hubungan dua sudut pada dua garis yang sejajar ya. Ini sudah pernah saya jelaskan mungkin 2 video ya, nanti teman-teman boleh belajar lagi.
belajar memperdalam dari video itu ya. Coba kita bahas di sini. Nah, diberikan pasangan sudut seperti ini, sudut 1 dan C, sudut 2 dan 4, sudut 2 dan B, dan sudut 4 dan C. Manakah pasangan sudut yang sama besar? Coba kita cek satu per satu. Yang pertama sudut 1 dan sudut C yang ini. Nah, sudut 1 dengan sudut C ini merupakan sudut yang saling sehadap, ya. Nah, menurut teori yang saya jelaskan di video itu bahwa sudut yang sehadap itu besarnya sama. Sehingga pernyataan yang sama besar kan yang ditanya ya. Yang sama besar itu adalah 1 dan C. Berarti opsi 1 ini benar. Ini salah, ada kemungkinannya benar. Kemudian sudut 2 dan 4, coba saya ganti cinta dulu ya. Sudut 2 dengan sudut dan 4, apakah sama? Sudut 2 dan 4 ini namanya sudut yang saling bertolak belakang, ya. Sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama, gitu ya. Ini harus dipahami baik-baik. Jadi sehingga ini besarnya sama ya, berarti opsi 2 juga termasuk sama besar. Ini gugur, ini ada peluangnya benar. Kemudian yang berikutnya, sudut 2 dan B. Saya ganti cinta warna biru. Sudut 2 di sini, oke, masih sudut 2 dan B ya ini. Sama saja sebenarnya. 4 dengan B ini kan dia sehadap gitu ya, otomatis 2 dan B ini besarnya sama. Ya, oke. Nah, berarti 3 benar, oke, ada juga peluangnya benar, 4 penentu. Sudut 4 dan C ini, sudut 4 dan C ini apakah besarnya sama? Salah, ya. 4 dan C ini merupakan sudut yang sepihak. Ya, sudut yang sepihak itu jumlahnya besar sudutnya tidak sama, tetapi jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. 4 tambah C ini harusnya sama dengan 180 derajat, gitu ya. Oke, jadi yang benarnya di sini adalah alfa. Oke, bisa dipahami ya. Next, nomor 3, silakan. Ya, untuk nomor 3 ini kan diketahui ya, garis AB ini, garis AB ini sejajar dengan DE. Nilai X yang memenuhi adalah berapa? Nah, ini yang akan kita hitung berapa besar sudutnya di sini. Nah, ini kita bisa menggunakan bantuan sudut yang berseberangan gitu ya. Tetapi bagus kalau kita membuat garis bantu seperti ini. Ya, apakah saya menggunakan animasi? Oh, tidak ternyata ya. Ini kita gambar manual saja seperti ini ya. Oke, jadi kita membuat garis yang sejajar dengan AB dan DE seperti ini. Nah, sekarang coba dilihat sudut 40 ini, sudut yang di sini sama dengan sudut yang di sini. Namanya berseberangan dalam ya. Berarti 40 derajat juga. Nah, kemudian sudut 35 derajat ini sama juga dengan yang di sini, 35 derajat. Langsung kena. Jadi sudut X ini penjumlahan dari 40 tambah 35 yaitu 75 delta ya. Oke, jelas. Nomor 4 silakan. Ya, nomor 4 di sini, untuk mengukur lebar sungai dapat menggunakan perbandingan segitiga-segitiga sebangun seperti pada sketsa berikut ini. Berdasarkan sketsa ini, garis garis EB itu sejajar dengan DC, ya. Kemudian panjang BC dan seterusnya. Ini bagus kalau kita buatkan dulu dalam bentuk segitiga ya. Kurang lebih kalau kita ilustrasikan, gambarnya akan seperti ini konsepnya ya. Oke, saya gambar dulu. Ini ada segitiga. Segitiga besar ini yaitu segitiga ACD ya. Oke, yang dihitung ini kan lebar sungai yaitu AB. Nah, kita membuat lagi satu segitiga kecil yaitu segitiga ABE. Nah, ini ya. Oke. Ini A tetap, kemudian B di sini E. Dikatakan di sini EB itu sejajar dengan DC ya. Yang ditanyakan kan AB ya. Ini yang ditanyakan, katakanlah X. Di sini diketahui panjang BC-nya itu 8. Ini 8. Kemudian EB-nya itu 6. Ini. Kemudian CD-nya itu 18. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan teori kesebangunan, teman-teman. Teori kesebangunan itu
kita menyesuaikan ya, kita menyesuaikan sisi-sisi yang kita memasangkan maksud saya, kita memasangkan sisi-sisi yang bersesuaian. Misalkan ya, misalkan di sini, AB itu pada segitiga, sisi AB pada segitiga kecil ini, pasangannya adalah AC pada segitiga yang besar. Ya, dilihat ya, jadi sisi AB pada segitiga kecil, pasangannya adalah AC pada segitiga besar. Nah, kemudian DE, DE ini pasangannya adalah DC. Ya, BB pada segitiga kecil, pasangannya adalah DC pada segitiga besar. Nah, kalau sudah dipasangkan seperti ini, maka ada dua cara yang bisa dipakai. Bisa membandingkan seperti ini, AB per BE, ya, jadi kita tinggal beri di sini tanda per, seperti itu ya, tanda pecahan. AB bukan, ya, AB per BE, maaf sebelumnya ya. Ini AB per BE sama dengan AC per DC. Itu boleh seperti itu. AB per BE sama dengan AC per DC. Gitu ya. Atau bisa juga kita pasangkan AB per AC sama dengan BE per DC. Bisa juga begini. AB per, saya tulis ulang ya, saya tulis AB per AC sama dengan BE per DC. Ya gitu. Jadi bebas saja yang mana yang mau digunakan, apakah yang ini atau yang itu. Hasilnya pasti akan sama gitu ya. Misalkan saya menggunakan yang ini, perbandingan yang ini ya. AB-nya itu X, kemudian AC-nya 8 tambah X, seperti ini. Kemudian BE-nya 6, DC-nya itu 18. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. 6 dengan 18 masing-masing bagi 6. Di sini 1, di sini 3. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. X dikali 3 ini 3X sama dengan 1 dikali 8 tambah X berarti 8 tambah X. X-nya kita pindah ruaskan ke kiri ya, jadi kurang berarti. 3X dikurang X ini 2X sama dengan 8. Jadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan 8 bagi 2, 4. Yang tidak lain itu ya, itulah yang ditanyakan ya. Jadi lebar sungai di sini adalah 4 meter atau delta. Jelas ya untuk nomor 4. Ya, next nomor 5 silakan. Oke, waktu habis ya. Coba dilihat dulu. Nah, seorang petugas pengamat kapal berada pada puncak menara dengan ketinggian 60 meter. Ya. Ia melihat perahu P dengan jarak pandang 65 meter dan melihat perahu Q dengan jarak pandang 75 meter. Jika dasar menara, perahu P dan perahu Q itu segaris, maka yang ditanyakan di sini adalah berapakah jarak perahu P ke perahu Q. Ini bagus kalau kita ilustrasikan ya, seperti ini. Misalkan saya gambar dulu ya. Ini saya gambar seperti ini. Oke, kemudian saya gambar lagi seperti ini. Pengamatnya di sini berdiri ya. Ini ada perahu di sini. Ya, kemudian ada lagi perahu seperti ini di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan jaraknya. Tingginya menara ini kan 60 meter ya. Maaf, ini segitiga siku-siku. Ia melihat perahu P dengan jarak pandang 60 meter dan Q ini 75 meter. Berarti Q-nya di sini. Ini yang P-nya. Kenapa? Karena ini yang Q agak lebih jauh ya. 75 meter jarak pandangnya. Kemudian P ini 65 meter. Yang ditanyakan yang di sini, ya, jaraknya Q dengan P, katakanlah X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan ya konsep Pitagoras. Kita cari dulu berapa panjangnya ini, jaraknya. Kita coba misalkan ini R misalkan, yang ini O, ya. Kita cari dulu panjangnya PR dengan menggunakan segitiga siku-siku POPR, ya. Berarti untuk PR ini, PR kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang dengan OR kuadrat. Bisa ya. OP-nya ini 65 pangkat 2 dikurang OR-nya ini 60 pangkat 2. Ya, 60 pangkat 2 ya. Kenapa pangkat 0 saya tulis? Oke. Nah, 65 kuadrat ini berarti 4225.
kemudian 60 kuadrat 3.600. Berarti PR-nya di sini itu akar dari 4225 dikurangi 3.600 dapatnya 625. Ini kan pangkat 2 pindah ruas jadi akar ya. Jadi panjangnya PR ini akar dari 625 adalah 25. Ini 25. Nah, sekarang untuk mencari panjangnya PQI, kita menggunakan segitiga yang besar dulu. Ya, kita cari panjangnya QR. QR kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurang dengan OR pangkat 2. Ya. Nah, berarti OQ-nya di sini kan 75 kuadrat ya. Dikurangi dengan 60 kuadrat. 75 kuadrat ini berarti 5625 dikurangi 3.600. Ini dapatnya QR sama dengan akar dari 5625 dikurangi 3.600 itu 2025. Akarnya 2025 ini adalah 45. Jadi panjang keseluruhannya ini adalah 45. Nah, untuk menghitung yang sedikit ini, itu tinggal diperkurangkan. 45 dikurangi 25 dapatnya 20 alfa ya. Oke, jelas ya teman-teman? Ini saya tuliskan X sama dengan 45 dikurangi dengan 25, 20 meter. Next, nomor 6, silakan. Ya, nomor 6 di sini Pak Ari mempunyai lahan yang berbentuk segi 4 seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini. Jika panjang AB-nya itu 18 meter, kemudian AD 34 meter, dan CD-nya ini 16 meter. Untuk keperluan anaknya kuliah, tanah tersebut akan dijual dengan harga 2 juta per meter persegi, per meter kuadrat. Banyaknya hasil penjualan tanah tersebut adalah berapa? Jadi kita harus cari dulu masing-masing berapa luasnya 1 dan 2 ini, nanti dijumlahkan kemudian dikali dengan 2 juta ya. Oke, kita cari dulu panjang sisinya masing-masing ya. Misalkan kita cari dulu panjangnya AC. Oke, jadi AC kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi dengan CD kuadrat. AD-nya ini 34 pangkat 2 dikurangi dengan CD-nya ini 16 kuadrat. 34 kuadrat ini 1156 dikurangi 16 kuadrat 256. Berarti ini 900 ya. Ini AC-nya akar dari 900. Ini dapatnya 30. Oke. Ya, di sini 30. Kemudian cari lagi panjangnya BC. BC kuadrat sama dengan AC pangkat 2 dikurangi dengan AB pangkat 2 ya. Nah, berarti di sini AC-nya ini 30 kuadrat dikurangi AB 18 kuadrat. 30 kuadrat ini 900 dikurangi dengan 18 kuadrat 324. 900 dikurangi 324 dapatnya 576. Jadi DC sama dengan akar dari 576 dapatnya 24 ya. Ya, berarti di sini 24. Nah, sekarang sudah bisa kita hitung masing-masing luasnya. Untuk luas yang pertama itu 1/2 alas kali tinggi ya, 1/2 alas dikali tinggi. 1/2 dikali alasnya ini adalah 24. Kemudian tingginya adalah 18. 1/2 dengan 24 ini bisa kita coret, 24 bagi 2, 12. 12 dikali 18 ini dapatnya 216. Kemudian luas yang kedua, dengan menggunakan rumus yang sama, 1/2 dikali alas kali tinggi. 1/2 dikali alasnya 16. Kemudian tingginya adalah 30. Ya, 16 dibagi 2, 8. 8 dikali 30 dapatnya 240. Nah, kita total. Jadi luas total sama dengan 216 ditambah dengan 240 itu dapatnya 456. 456 inilah yang dikalikan dengan 2 juta. Ya, 456 saja dikali 2 ya. Ini dapatnya adalah 912. 912 juta ya, 912
juta. Jawabannya error. Oke, teman-teman segera ini dulu ya, kita lanjut nomor 7, silakan. Ya, nomor 7 diperhatikan, diketahui panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 8 cm. Jarak titik A ke garis CE adalah berapa? Ini bagus kalau kita panggil dulu kubusnya ya, seperti ini. Jadi misalkan kubusnya ini A, B, C, D, kemudian ini E, F, G, H. Titik A yang di sini, kemudian kita akan hubungkan garis CE seperti ini. Nah, kemudian yang dihitung itu sebenarnya adalah jarak yang di sini. Ya, ini tegak lurus. Oke. Nah, sekarang kita bawa dulu segitiganya keluar ya. Kita hubungkan A dengan C seperti ini. Ya, berarti segitiga ACE ini kita bawa keluar seperti ini. Oke, ini ya. Nah, yang dihitung adalah yang di sini. Ini yang kita misalkan D ya. Oke, ini A, ini E, di sini C. Nah, kita cari dulu ya masing-masing sisinya. AE ini kan panjangnya 8 ya. Ini kan panjang rusuknya 8. Kemudian AC, AC itu kan diagonal sisi. Ya, panjangnya adalah 8 akar 2. Kemudian CE ini merupakan diagonal ruang. Ini panjangnya adalah sisi akar 3 sehingga 8 akar 3 ya. Untuk menghitung D ini sering saya jelaskan ya. Kalau ketemu bentuk seperti ini, diperoleh dari hasil kali sisi siku-siku, yaitu 8 dikali 8 akar 2 dibagi dengan sisi miringnya, 8 akar 3. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara keluargaan. Ini habis ya, kemudian dirasionalkan masing-masing kali akar 3 per akar 3, jadinya adalah 8 akar 2 dikali akar 3 itu 8 akar 6 per akar 3 dikali akar 3 itu 3. Sehingga jawabannya 8 per 3 akar 6. Error ya. Oke, nomor 7 jelas ya. Next. Nomor 8, silakan. Ya, nomor 8 ini diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Kita panggil lagi kubusnya seperti ini. Kita beri nama A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Yang pertama adalah panjang BD, yaitu yang ini. Panjang BD ini merupakan diagonal sisi, ya. Kita tarik, sudah bahas, itu panjangnya adalah sisi akar 2. Jadi karena panjang sisinya 4, maka ini kita peroleh 4 akar 2. Ini benar. Kemudian DF. DF ini merupakan diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu adalah sisi akar 3. Karena panjang sisinya 4, maka harusnya ini 4 akar 3. Di sini 2 akar 3. Berarti salah. Oke? Nah, kemudian jarak G ke BD. Cari dulu panjangnya BD. Nah, BD itu yang di sini berarti ya. Nah, untuk menghitung yang di sini, kita bisa memanfaatkan Pythagoras gitu ya. Kita hubungkan ini ke sini. Oke? Nah, coba kita bawa keluar, teman-teman. Ya. Nah, ini yang dihitung ya, katakanlah P. Ini C di sini G, di sini apa bagus? O. Nah, CG ini panjangnya kan 4 gitu ya. Kemudian CO ini yang setengah, itu setengah dari 4 akar 2, setengah dari diagonal sisi. Berarti di sini 2 akar 2. Nah, untuk menghitung panjangnya OG ini atau P, yang ini yang P ya, itu Pythagoras, OG pangkat 2 sama dengan, ya, dijumlah tentunya. 4 kuadrat ditambah dengan 2 akar 2 kuadrat. Ya, maaf, ini 2 akar 2 ya. Tercoret 2-nya. Seperti ini. Oke? Nah, berarti ini kan 4 kuadrat 16 ya, ditambah dengan 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2. 16 ditambah dengan 8, ini 24. Berarti OG di sini
akar dari 24 ini kalau kita pecah, kita uraikan menjadi 4 dikali 6. 4 kali 6 ini sama dengan akarnya 4 itu 2, ini akar 6. 2 akar 6 harusnya ya, tapi di sini 4 akar 3 ini salah. Kemudian jarak C ke AG. Jarak C AG bagaimana? C ke AG yang di sini. Nah, berarti bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kita tarik garis tegak lurus seperti ini, teman-teman. Dari C ke AG seperti ini. Sama dengan di nomor sebelumnya. Ya, ini kita menggunakan bantuan seperti ini. Ya, ini yang di sini adalah C, ini G, kemudian A yang di sini. Yang dihitung adalah yang di sini. Oke. AC ini 4 akar 2 ya. CG-nya 4 dan AG-nya itu adalah 4 akar 3 karena diagonal ruang ya. Nah, sekarang untuk menghitungnya ini berarti menggunakan konsep kesambungan yang tadi. Ya, ini katakanlah D. D sama dengan hasil kali sisi siku-siku 4 akar 2 dikali 4 dibagi dengan sisi miringnya 4 akar 3. Oke. 4-nya habis dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3 jadinya ini 4 akar 2 dikali akar 3 akar 6 per akar 3 dikali akar 3 itu 3. 4/3 akar 6. Oh, ini ternyata benar. Jadi jawabannya adalah BSSB, yaitu Bravo. Oke, bisa dipahami ya. Next nomor 9, silakan. Ya, nomor 9 ini, sebuah tabung memiliki tinggi sama dengan 7/24 diameternya. Tabung tersebut diisi air 1,056 liter hingga sepertiganya. Oke. Nah, sekarang kita coba pahami dulu ini ya, apa-apa yang diketahui. Di sini kan dikatakan tingginya itu sama dengan 7/24 diameter. 7, kenapa 7? Saya tuliskan 2 ya. Ini mulai tidak fokus. 7/24 diameter. Nah, kita tahu bahwa diameter itu kan sama dengan 2R ya, 2 kali jari-jari. Jadi kalau misalkan kita ganti 7/24 2R di sini, berarti 7 kali 2 14 ya. Ini 14/24 R. Kalau masing-masing bagi 2, ini masing-masing bagi 2 ya. Jadinya 7/12 R. Ini kita simpan dulu ya, nanti kita akan gunakan 7/24 R ini. Nah, kemudian yang di sini kan volumenya 1,056 liter. Liter itu kan sama saja dengan desimeter kubik ya. Nah, ini coba kita jadikan dalam sentimeter. Kenapa? Karena ini satuannya sentimeter. Berarti dikali 1000. Dikali 1000 ya, kalau ke sentimeter kubik. Jadinya ini adalah 1056 cm kubik ya, 1056. Nah, sekarang kita mulai obok-obok. Tapi maaf, ini dikatakan tabungnya diisi hingga sepertiganya. Berarti volume tabung sekarang yang terisi 3 kali 1056 itu sama dengan 3168 cm kubik. Ini volume tabung sekarang, volume air dalam tabung ya, 3168 cm kubik. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita cari apakah tinggi tabungnya 7 cm. Di sini kita ya tulis. Nah, volume tabung itu kan yang terisi itu diketahui 3168 cm/3 ya. Ya, rumus volume tabung itu adalah Pi R kuadrat dikali T sama dengan 3168 ya. Pi-nya tulis saja dulu atau diganti langsung ya, 22/7 boleh. Ya, ini 22/7. R kuadratnya tidak ada, T-nya diganti dengan yang di sini. 7/12 R sama dengan 3168. Nah, ada yang bisa habis, ini 7/7. Kemudian 22 dengan 12 masing-masing bagi 2, di sini 11, di sini 6.
Jadi yang tinggal adalah 11 dikali R kuadrat dikali R berarti 11 dikali R pangkat 3 per 6. Ini 3168. Jadinya R pangkat 3 ini sama dengan 3168 di 11/6 pindah ruas jadinya 6/11. Ya, seperti ini. Berarti R pangkat 3 sama dengan 3168 dibagi 11 itu dapat 288. 288 dikali 6 itu 1728. Nah, berarti R-nya di sini akar pangkat 3 dari 178. Maksudnya itu berapa kali berapa kali berapa itu dapat 1728. Nah, yang benarnya itu adalah 12. Ya. Berarti di sini jawabannya adalah 12 rasionya, jari-jarinya begitu. Berarti ini benar, ya. Nah, kemudian tinggi tabung ini juga kita bisa langsung masukkan di sini R-nya. Jadi T-nya di sini 7/12. R-nya kan 12 ya, dikali 12 ini kita coret berarti dapat T-nya 7. Nah, ini juga benar, ya. Nah, kemudian coba kita cek apakah luas selimut tabung itu 168 pi. Apa rumus luas selimut? Luas selimut di sini rumusnya adalah 2 pi RT ya, 2 pi RT. Nah, coba kita ganti 2, pi-nya enggak usah ya karena dalam bentuk pi di sini. R-nya itu 12, T-nya 7. Berarti 2 kali 12 24 dikali 7 168 pi. Oh ya, ini benar ya. Oke. Nah, luas alas tabung. Luas alas berarti luas lingkaran ya. Itu pi R kuadrat. Pi-nya R-nya itu kan 12 ya, 12 kuadrat. 12 kuadrat berarti 144 pi. Di sini 64 pi berarti ini salah. Jadi jawabannya adalah 123 ya. Oke, next nomor terakhir ya. Ini kita bahas ya. Tidak ada oleh-oleh hari ini. Ya, diketahui panjang rusuk kubus ABCDFG adalah 16 cm. Kita panggil dulu ya seperti ini. Ini A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. X adalah titik tengahnya CG. Di sini katakanlah X ya. Nah, jarak titik X ke garis HB, coba panggil HB seperti ini. Nah, berarti untuk menghitung jaraknya di sini, jarak X ini ke HB, coba kita buat dulu segitiga ya. Kita arahkan ke segitiga, kita hubungkan H dengan X seperti ini. Kita hubungkan juga X ke B seperti ini teman-teman ya. Nah, coba kita hitung dulu berapa panjangnya HX. Nah, coba kita hitung dengan menggunakan Pythagoras. Ini kan panjangnya 16, berarti ini 8 ya, karena setengahnya. HX pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 ya, ditambah dengan 8 pangkat 2. 16 kuadrat ini 256 ditambah dengan 8 kuadrat ini 64. Berarti HX di sini sama dengan akar dari 320 ya. Oke, 320. Nggak usah kita hitung dulu ya, berapa kalau bentuk sederhananya. Nah, di sini akar 320. Nah, ini karena ini kan panjangnya 16 ya. Ini 8. Berarti otomatis ini juga panjangnya adalah akar 320. Gitu ya. Panjang HB ini, karena HB ini merupakan diagonal ruang, itu panjangnya adalah 16 akar 3. Berarti terjadi segitiga sama kaki. Seperti ini jadinya. Ya, ini segitiga sama kaki. Puncaknya di sini adalah X. Ini tadi akar 320. Ini akar 320. Ini adalah, ini H, ini B. Ini 16 akar 3. Seperti ini. Yang dihitung itu sebenarnya yang di sini. Ini pas tengah-tengahnya ya, teman-teman. Kalau segitiga sama kaki, sudutnya garis yang ditarik dari sini membagi 2 sama panjang sisi di depannya. Nah, dengan menggunakan Pythagoras nanti teman-teman semua dapat. Ini ada cara silumannya langsung ya. Nanti teman-teman semua coba-coba buktikan. Ini nanti 8 akar 3 ya.
buktikan dengan menggunakan Pitagoras. Cara silumannya untuk kasus soal seperti ini. Ya, kalau misalkan seandainya ya teman-teman semua mendapatkan kasus soal seperti ini, itu bisa langsung seperti ini, untuk menghitung panjangnya yang ini, yang D, itu bisa langsung A dibagi dengan akar 2. A ini merupakan panjang rusuk kubus, ya. Jadi karena di sini, ya saya kasih keterangan, A adalah sisi kubus, ya. Nah, di sini A-nya adalah 16. 16 per akar 2. Langsung dapat jawabannya ini. Akar 2 per akar 2 dirasionalkan ya. Itu 16 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, 2. 16 bagi 2 itu dapatnya 8 akar 2. Jadi jawabannya delta. Jadi sebenarnya kalau untuk soal seperti ini, kalau sudah kita curigai ya bahwa akan jadi sebuah segitiga sama kaki, maka kita bisa langsung pakaikan rumus ini tanpa menghitung lagi yang ini. Tapi nanti coba buktikan teman-teman apakah hasilnya akan sama ya. Nanti boleh berkomentar di bawah video ini kalau misalkan apakah sama atau beda. Seperti itu ya. Oke, saya kira demikian dulu ya untuk sementara sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal simulasi TK matematika wajib di kesempatan berikutnya. Teman-teman boleh request materi apa atau soal-soal apa yang ingin dibahaskan. Nanti kita bahas di video berikutnya. Kita akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.